Baik, kita lanjutkan pembahasan di bagian kedua video ini. Nah, sebagaimana tujuan teks laporan utamanya adalah mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi faktual. Nah, sehingga dari tujuan-tujuan ini, nanti kita akan diarahkan kepada bentuk teks dari laporan itu. Jadi dalam laporan percobaan itu tidak melulu teksnya berupa deskripsi, itu tidak melulu seperti itu. Nah, kadang-kadang nanti dia bisa berisi informasi pengetahuan faktual seperti ini ya. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan cara membaca isi laporan itu. Ataupun kalaupun suatu saat kita akan menyusun sebuah laporan, maka hak kita adalah untuk menentukan apakah laporan kita berbentuk deskripsi seperti ini atau berisi tentang informasi seperti ini. Nah, bagaimana Ustadz cara membedakannya? Nah, kita lihat di dalam mengidentifikasi ini. Nah, tadi sebagaimana yang sudah kita singgung di awal, pada bab ini kamu akan diberi penjelasan dan contoh agar mampu menyusun laporan percobaan. Nah, perhatikan bahwa di kelas 7 yang sudah kita singgung di video yang pertama, sebagai pengingat kembali bahwa laporan teks itu menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Nah, adapun informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Jadi, antum nih kalau mau melapor tentang sepeda atau tentang koperasi kita atau tentang Masjid Al-Kawari atau tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Ma'had. Nah, observasinya harus serius, bukan sekedar saya sudah mengamati selesai gitu, tidak seperti itu saja. Dan analisisnya juga yang sistematis, tersusun, terurut ya. Nah, misalnya laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup, bisa tentang kecambah tadi atau hewan. Suatu saat mungkin antum diminta untuk meneliti cacing mungkin gitu ya, atau makhluk non hidup ya, seperti sepatu, buku, atau apapun yang ada yang diperintahkan oleh guru antum. Nah, ini sebagai cara supaya bisa membedakan, sekaligus antum akan membandingkan di antara dua teks ini, atau mungkin ada berapa teks ini. Nah, ada tiga paragraf yang ternyata dari masing-masing paragraf ini karakter paragrafnya berbeda-beda gitu. Coba perhatikan paragraf pertama. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Nah, karakter paragraf yang model bahasanya seperti ini biasanya ini adalah bahasa-bahasa teks deskripsi begitu. Nah, coba kita lihat. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan seterusnya. Nah, ini kan bagian dari teks eksposisi, yaitu dia menerangkan, mengeksplain tentang sesuatu hal. Nah, karakternya seperti ini. Tentunya paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua ini beda. Secara alur bahasanya, isinya itu beda. Nah, coba antum lihat paragraf yang ketiga. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel, hingga seterusnya. Nah, teks yang ketiga